Kiblat. Jangan ditutupin, nggak dengar. Kamu sengaja ngerjain aku. Waalaikumsalam. Sorry Kiblat, sebelumnya saya mau ngomong sama Talia. Karena tadi saya udah nungguin Talia di kafe tapi Talia nggak datang. Ya kan, Talia? Saya udah bilang ya sama kamu untuk jauhi Talia. Dan saya ngomong baik-baik. Kiblat, aku mohon jangan ribut sama Mas Harga. Kamu pulang aja. Aku cuma mau ngomong sama dia. Babang Culture, Mas Harga. Saya udah bicara sama kamu baik-baik untuk menjauhi Talia. Apa nggak bisa dibicarain baik-baik aja? Apa nggak ngerti dengan intonasi kata baik-baik? Talia itu udah jadi istri saya. Jadi saya bisa melakukan apapun juga untuk melindungi Talia karena dia tanggung jawab saya. Istri ya. Dipaksakan untuk menikah. Padahal kamu masih mencintai perempuan lain. Maksud kamu apa? Jangan kamu pikir saya nggak tahu rahasia. Kamu menikahi Talia dan Talia terpaksa. Padahal kalian menikah itu kalian tidak saling mencintai. Karena kamu sendiri masih mencintai perempuan lain. Udahlah, saya juga nggak mau buang waktu untuk masalah nggak penting seperti ini ya. Cuman kalau kamu terus mengganggu Talia, saya akan tinggal diam. Jadi saya minta nggak usah nyamperin Talia atau ketemu sama saya kecuali kalau bukan urusan kesehatan santri. Awalnya saya berusaha untuk menghormati pernikahan kalian. Sampai akhirnya saya tahu yang sebenarnya. Saya malah lebih yakin kalau saya harus memperjuangkan cintanya Talia dan membahagiakan dia. Udahlah, kamu nggak usah nekat. Kamu nggak akan berhasil. Mau bukti? Emang kamu mau apa? Saya mau bilang sama Kiai Umar kalau saya mantan tunangan Talia. Ini benar-benar perang dunia ketiga ini bisa-bisa. Batali. Cepat. Kiblat sama Mas Harga lama banget ngomongnya. Titi. Assalamualaikum, Ti. Waalaikumsalam, Batalia di mana sekarang? Saya udah di rumahnya Kiblat. Ini kamu kenapa panik banget, Ti? Mbak, Titi ngeliat Babang Culture sama Mas Harga ini lagi jalan berdua, Mbak. Dua-duanya mukanya kenceng-kencengan. Mereka pergi kemana? Nah, ini masih sekitar pesantren. Tapi Titi nggak tahu tuh mereka berdua mau pergi kemana. Ti, ya udah kamu susulin mereka ya. Tolong pastikan Kiblat baik-baik aja. Karena kamu tahu kan Mas Harga tuh orangnya nekat. Kalau sampai Mas Harga bikin kerusuhan, tolong hentikan, Ti. Saya nyusul ke sana. Iya, siap, Mbak. Makasih ya, Ti. Ya Allah, aku harus samperin mereka. Permisi, Pak Kiai. Ya. Ada yang harus saya bicarakan sama Pak Kiai. Ya. Iya boleh. Bicara sama saya aja, nggak usah main saya. Langsung aja sama saya. Nggak apa-apa ya. Ini bisa. Iya, enggak karena saya rasa juga Betul. Pak Kiai harus tahu. Langsung aja lewat saya. Nanti biar saya yang sampaikan. Ini ada Enggak apa-apa, mumpung ada Pak Kiai mending saya. Sekarang aja saya. Waalaikumsalam. Dokter Arga, tadi kan katanya Dokter Arga mau nganterin Titi ke terminal ya. Soalnya kan kita arah pulangnya kan searah begitu. Boleh sekarang aja kita pulangnya? Kok terminal? Oh, Titi buru-buru ya? Iya. Sian dong. Temu. Anterin.
tadi bilangnya kayak begitu kok, ya? Kemana sih? Sudah janji itu harus tepati dong. Iya, betul itu Terminal? katanya Bang Kalcer. Iya, iya. Pulang kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ya dokter ya. Iya, katanya iya kok tadi kok iya. Iya, ayo. Itu ke terminal pulang. Terminal? Ayo, dokter. Kok ini makanya gede banget? Tapi Kiblat, kamu tahu sebetulnya apa yang mau disampaikan Arga tadi? Sepertinya ya ayah ya. Dokter Arga itu ingin menyampaikan bahwasannya ada wali dari santri yang tidak setuju. Tapi sebenarnya udah beres kok. Ya sudah, kalau sudah bagus. Ya, ayah, aku mau bicara sama Talia sebentar ya ayah ya. Boleh? Silakan. Ayah juga mau pulang. Wah, ya kalau gitu ya. Ya. Jadi saya yakin kamu tadi pasti alasan doang kan minta saya anterin ke terminal itu. Ya kan? Ngaku kamu. Yang soalnya Titi nggak mau ada huru hara, Mas. Kasihan Mbak Talia. Iya, Talia memang kasihan. Talia itu sebenarnya nggak bahagia. Kamu pasti tahu itu kan? Hah? Secara kamu sahabatnya Talia. Talia pasti banyak cerita sama kamu. Cerita tentang hubungannya dia atau perasaannya dia. Ya kan? Titi paham kok perasaan Mas Arga kehilangan Mbak Talia. Tapi kan sekarang Mbak Talia itu udah jadi istri orang, Mas. Titi minta Mas Arga buat ngelupain Mbak Talia ya. Kamu kenapa kayak gini sekarang, Titi? Dulu kamu dukung saya. Kok sekarang kayak gini? Titi di pihaknya Mbak Talia demi kebahagiaan Mbak Talia. Kalau memang demi kebahagiaannya Talia, seharusnya kamu itu dukung saya supaya Talia itu bisa sama saya. Karena saya janji, saya pasti bisa kasih kebahagiaan untuk Talia. Jadi tadinya Mas Arga mau ngasih tahu ayah kalau dia mantan tunangan aku. Iya, untung Titi datang langsung mengalihkan pembicaraan dan mengajak Arga pergi. Kiblat maaf ya. Tapi aku udah bicara kok sama Mas Arga untuk gak ganggu kehidupan aku lagi. Tapi kayaknya Mas Arga masih belum mau berhenti. Bisa-bisanya ya. Mantan tunangan dipanggil Miss Erika. Dan suaminya ya langsungnya tuh blat. Kamu cemburu. Oh, enggak juga. Ini bukan masalah cemburu atau tidak, ini masalah hati nurani, empati dan jiwa kemanusiaan. Saat kita memiliki hati nurani, maka seharusnya kamu manggil aku tuh apa gitu loh. Cintaku, Ayang, AA juga boleh, nggak apa-apa aku dipanggil AA. Akang, AA sih. Ya udah mulai sekarang aku panggil kamu AA Kiblat. Apa? AA Kiblat. Tunggu. Suara kamu sama ambience nyaru nih. Kamu lebih keras lagi dong. AA Kiblat. Jangan ditutupin, nggak dengar. Kamu sengaja ngerjain aku ya? Enggak, aku mau dengar kamu. Kalau memang kamu sayang, kamu cinta tuh coba sini. Ya udah ya AA Kiblat. Nah gitu. Kalau gitu kan enak. Terima kasih ya Mas Arga udah nganterin Titi. Mas Arga, sebelum Titi turun, menurut Titi, mendingan Mas Arga jangan nekat deh. Karena yang ada nanti perasaan Mas Arga sendiri yang tersakiti. Ikhlasin aja Mbak Talia sama Mas Arga itu. Kalau memang kenyataannya kalian berdua udah nggak lagi berjodoh. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Tidak usah protes, tidak usah protes. Kamu yang minta aku untuk tidur di sofa selamanya. Tumben. Kalau soal omongan itu aku didengerin. Kenapa omongan yang lain gak mau didengar juga? Aa teh hanya menghargai keputusan Neng dan juga menghargai perasaannya Neng. Gitu loh. Yakin ngejaga perasaan aku aja atau ngejaga perasaan perempuan kesayangan AA yang lain? Yang bikin AA akhirnya menunda kewajiban AA dan tidak melakukan tugasnya sebagai suami. Nih. Sepertinya Neng itu tuh lelah sekali ya. Neng capek ya? Sampai-sampai ngomong itu ngalur ngidul kemana-mana gitu loh. Ya. Neng bobo dulu aja. Nanti kalau udah tenang, kita obrolin lagi ya. Tuh kan, kebiasaan deh, menghindar lagi. Emosi kan? Aku kan menghindar. Ya udah gini aja deh. Kita bikin kesepakatan. Hah? Kita buktiin tentang perasaan kita masing-masing. Buktiin dengan kita melakukan ibadah suami istri kita yang tertunda kemarin. Kalau sampai A ngelak lagi, berarti itu tandanya A emang lagi menjaga perasaan perempuan lain. Dan aku udah siap melakukan kewajiban aku sebagai istri sepenuhnya. Tapi aku udah siap juga melakukan kewajiban AA sebagai suami sepenuhnya. Iya, gini loh Neng. Jadinya grogi kalau misalkan dadakan begini gitu loh. Jangan dadakan begitu dong Neng. Kamu tuh kalau dadakan gitu tuh tuh jadi gak siap gitu loh. Mental maupun fisiknya belum siap jadinya kan butuh pemanasan dulu, butuh peluru dulu nih. Kiblat emang gak cinta sama aku. Talia, Neng, Talia,